Ibu mertuaku berteriak, "Masuk kamar, jangan sentuh apapun." Kalimat itu ia ucapkan sambil mematikan kompor di depanku, saat aku masih memasak makanan kesukaan suamiku yang baru 40 hari meninggal. Namaku Novi. Dan sejak Nasir pergi, rumah besar ini tidak lagi terasa seperti rumah. Ia lebih mirip museum, bersih, mewah, rapi, tapi hampa. Setiap sudutnya menyimpan jejak langkah Nasir, dan setiap jejak itu menancap seperti jarum kecil di dadaku. Aku bisa berjalan dari ruang tengah ke dapur tanpa mengeluarkan suara, karena aku takut keheningan pecah dan membuat kenyataan terasa lebih nyata. Pagi itu aku memasak sup daging, resep yang selalu Nasir minta ketika ia pulang dalam keadaan lelah. Dulu, saat aku mengaduk kuah yang mengepul, Nasir sering berdiri di belakangku. Tangannya melingkar di pinggangku, lalu ia berbisik. Aromanya bikin aku merasa pulang. Aku masih bisa mengingat hangat napasnya di pelipisku, padahal kini yang tersisa hanya uap sup dan dinginnya ruang makan. Sendok sayur bergerak pelan di tanganku. Aku tidak menangis, bukan karena aku sudah kuat, tapi karena air mata rasanya sudah kehabisan jalan keluar. Yang tersisa hanya sesak yang menetap, seperti batu yang ditanam di bawah tulang dada. Lalu suara langkah kaki datang dari ruang tengah. Langkah itu tidak ragu, tidak pelan. Tidak seperti orang yang sedang berduka. Langkah itu menghentak, seolah seseorang ingin memastikan kehadirannya terdengar, diakui, ditakuti. Aku belum sempat menoleh ketika tubuh seseorang sudah memenuhi ambang pintu dapur. Ibu Maya. Wajahnya merah bukan karena menangis, tapi seperti menahan amarah yang disimpan terlalu lama. Matanya tajam dan dingin, seperti pisau yang akhirnya menemukan alasan untuk mengiris. Tanpa salam, tanpa tanya, ia melangkah cepat menuju kompor. Tangannya meraih knop gas dan memutarnya dengan kasar. Api mati. Panci aluminium tebal berguncang. Kuah sup tumpah sedikit dan mendesis ketika menyentuh besi kompor. Aku refleks menarik sendok sayur menjauh agar tidak terciprat. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena terkejut, sebab momen itu begitu tidak masuk akal. "Ibu?" Suaraku keluar pelan. Lebih mirip pertanyaan daripada panggilan. Namun jawabannya datang seperti ledakan. "Masuk kamar kamu sekarang," bentaknya. Telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. "Dan jangan sentuh apapun di rumah ini." Aku membeku. 1 detik aku berharap ini hanya emosi sesaat. Kehilangan anak memang bisa membuat orang berubah. Aku mencoba memberi ruang pada kemungkinan itu, meski dadaku sakit. Tapi lalu Ibu Maya menambahkan kalimat yang membuat segala simpati di dalam diriku runtuh seperti kaca jatuh. "Semua yang ada di sini milikku sekarang," katanya, perlahan tapi menusuk. "Nasir sudah tidak ada. Rumah ini, harta ini, semua jatuh ke aku. Kamu cuma menantu, orang luar." Ada jeda setelah kata-kata itu, jeda yang dipenuhi napasnya yang memburu. Aku menatap mata Ibu Maya, mencoba menemukan kesedihan. Namun yang aku lihat justru sesuatu yang jauh lebih mengerikan, kilatan kemenangan. Dan saat itu aku mengerti, ini bukan duka, ini pengambil alihan. Selama Nasir hidup, Ibu Maya sering menyelipkan sindiran tentang caraku berpakaian, caraku berbicara, tentang asal-usul keluargaku yang ia anggap sederhana. Aku selalu menunduk, aku selalu memilih diam, demi Nasir, demi suasana rumah, demi kata keluarga yang kupaksakan tetap utuh. Tapi hari ini, setelah 40 hari pemakaman, setelah doa-doa, setelah semua orang berhenti pura-pura peduli, topeng itu dilepas. Ibu Maya ingin aku tahu posisiku, atau lebih tepatnya, ia ingin aku percaya bahwa aku tidak punya posisi. Aku tidak menjawab, bukan karena aku kalah. Aku hanya menyimpan napasku agar tidak berubah menjadi tangis atau amarah yang sia-sia. Perlahan aku meletakkan sendok sayur di atas meja marmer. Denting logamnya terdengar nyaring di dapur yang mendadak sunyi. Aku melepas celemek kain yang melingkar di pinggangku, melipatnya rapi, lalu meletakkannya di samping kompor yang sudah padam. Gerakanku tenang, terlalu tenang. Aku melihat alis Ibu Maya sedikit terangkat, seolah ia kecewa karena tidak mendapatkan drama yang ia inginkan. Lalu aku melangkah melewatinya. Aku menuju kamar utama, kamar yang selalu terasa hangat karena ada Nasir di sana. Namun kini setiap sudutnya hanya mengingatkanku pada fakta yang ingin kutolak.
Aku sendirian. Aku tidak membuka koper besar. Aku tahu kalau aku membawa koper, aku akan diperiksa. Aku hanya mengambil tas tangan berukuran sedang, dompet, ponsel, kunci mobil. Lalu aku berlutut, meraba bagian bawah laci nakas yang selama ini aku sembunyikan rapat-rapat. Jari-jariku menemukan selotip yang menahan sebuah envelope kopla tebal, dokumen yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Nasir, karena ini adalah payung terakhir jika dunia runtuh. Aku menarik envelope itu cepat, memasukkannya ke dalam tas. Aku berdiri, menatap foto pernikahan kami di dinding. Senyum Nasir seperti menatapku balik. Tenang, percaya. Dadaku berdenyut. Aku cuma mau hidup dengan benar. Bisikku pelan, nyaris tak terdengar. Saat aku keluar kamar, Ibu Maya masih berdiri di ruang tengah. Tatapannya curiga, menghitung-hitung apa yang aku bawa. Aku berjalan lurus ke pintu depan, tanpa menoleh. Dan ketika jemariku menyentuh gagang pintu, suara Ibu Maya kembali terdengar. Kali ini mengejek. "Pergi, jangan pernah balik, dasar benalu." Aku tidak menjawab. Aku melangkah keluar, menuju mobil, menyalakan mesin. Di kaca spion aku sempat melihat senyum kemenangan itu lagi. Dan di dalam hati aku berkata, setenang mungkin, karena aku tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan. Kalau aku tetap diam hari ini, aku akan mati lambat laun. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Bukan karena aku tidak terluka, melainkan karena aku tidak mau memberikan kepuasan pada siapapun yang menungguku runtuh. Pintu tertutup di belakangku. Udara luar terasa lebih dingin, tapi justru membuat napasku kembali teratur. Langkah kakiku mantap menuju garasi. Setiap langkah seperti memotong satu ikatan yang selama ini menahanku untuk tetap baik-baik saja. Di belakangku suara Ibu Maya masih terdengar. "Kamu pikir kamu siapa? Benalu, hidup enak numpang anakku." Kata benalu itu menempel di telingaku seperti duri. Dulu aku mungkin akan berhenti, menoleh, menjelaskan, membela diri. Tapi hari ini tidak. Hari ini, aku belajar bahwa penjelasan hanya dibutuhkan oleh orang yang ingin mengerti. Dan Ibu Maya tidak pernah ingin mengerti. Aku menekan tombol kunci. Lampu sedan berkedip 2 kali. Aku masuk, menutup pintu, lalu menyalakan mesin. Suaranya halus, teratur, seperti denyut jantung yang berusaha menenangkanku. Saat mobil bergerak mundur, aku melilik spion. Ibu Maya berdiri di ambang pintu depan dengan bahu tegak dan dagu terangkat. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Senyum orang yang merasa menang, merasa berkuasa, merasa berhasil menyingkirkan hambatan terakhir. Aku memalingkan wajah. Kompleks perumahan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon palem berjajar rati. Lampu taman masih menyala meski pagi sudah beranjak. Rumah-rumah besar berdiri diam, seolah menjadi saksi bisu bahwa ada perang kecil yang baru saja dimulai. Tanpa teriakan, tanpa senjata. Begitu keluar dari gerbang, aku menepikan mobil di bawah pohon rindang. Tanganku sedikit bergetar ketika mematikan mesin. Bukan karena takut, karena semua emosi yang kutahan akhirnya menemukan celah. Aku menarik napas panjang, menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Beberapa detik aku membiarkan diriku merasakan semuanya sekaligus. Rindu pada Nasir, marah pada ketidakadilan, dan satu tekad yang perlahan mengeras di dadaku. Aku membuka tas. Amplop coklat itu ada di sana. Utuh, berat, nyata. Bukan sekedar kertas. Itu adalah bukti. Penjaga terakhir, pengingat bahwa aku tidak sebodoh yang mereka kira. Aku mengambil ponsel. Jariku mencari satu nama yang sudah lama kusimpan, jarang kugunakan, tapi selalu siap untuk hari seperti ini. Nama yang sejak awal kusiapkan sebagai kemungkinan terburuk, kemungkinan yang selalu kuharap tidak pernah terjadi. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali. Di sela bunyi itu ingatanku melayang ke Nasir. Kecaranya memintaku bersabar. Kecaranya selalu berkata, "Ibu memang begitu, tapi dia tidak jahat." Aku tersenyum pahit. Nasir adalah orang baik, terlalu baik. Dan kebaikan seperti itu seringkali menjadi alasan bagi orang lain untuk melewati batas. Nada sambung berhenti. "Selamat pagi, Bu Novi." Suara di ujung sana tenang, profesional. Tidak kaget, tidak bertanya kenapa aku menelpon sepagi ini. Aku menatap lurus ke depan, ke jalan yang membentang seperti garis keputusan. Suaraku keluar lebih datar dari yang kuduga. "Jalankan rencana B," kataku.
Ibu Maya sudah melanggar batas. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Dokumen, tanyanya singkat. Sudah di tangan saya. Aku bisa membayangkan ia mengangguk di ujung sana, membuka catatan, menyusun langkah-langkah yang selama ini hanya tertulis di atas kertas. Mulai malam ini, lanjutku, menahan getaran di dada, putus semua akses tambahan, internet, langganan, apapun yang bukan kebutuhan dasar. Ada jeda sepersekian detik, bukan karena ragu, melainkan karena memastikan. Baik, Bu Novi. Aku menutup mata sejenak. Rasanya seperti melangkah dari tepi jurang. Tak ada jalan kembali, tapi ada kejelasan yang anehnya justru menenangkan. Aku membuka panggilan lalu menyalakan kembali mesin. Kali ini aku tidak menoleh ke spion. Aku tahu apa yang akan terjadi jika aku melihat ke belakang. Aku akan ragu. Mobil melaju, meninggalkan rumah yang dulu aku sebut tempat pulang. Dan tepat sebelum aku menginjak gas lebih dalam, ponselku bergetar. Satu pesan masuk, singkat, tegas. Aku membacanya lalu tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena yakin. Baik, Bu Novi. Besok pagi saya datang. Aku tahu apa yang terjadi setelah aku pergi. Aku tidak perlu berada di sana untuk membayangkannya. Rumah besar itu terlalu sunyi untuk dibiarkan tanpa suara kemenangan. Dan Ibu Maya bukan tipe orang yang menikmati keheningan. Ia selalu membutuhkan saksi atas kekuasaannya. Maka aku bisa menebak. Begitu pintu tertutup di belakangku, ia pasti meraih telepon dan memanggil orang yang paling ia percaya akan berada di pihaknya. Siti. Di kamar hotel tempatku menginap malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak. Lampu temara menyala, memantulkan bayanganku di cermin besar. Wajahku terlihat lebih pucat dari biasanya, tapi mataku justru lebih jernih. Tidak ada lagi kabut keraguan. Aku membuka laptop dan meletakkannya di atas meja kecil. Namun sebelum menyalakannya, aku terdiam sejenak, membiarkan pikiranku kembali ke rumah itu. Ke dapur, ke ruang tengah, ke kamar utama yang mungkin kini sudah bukan kamar utama bagiku di mata mereka. Aku membayangkan pintu pagar terbuka. Taksi berhenti, Siti turun dengan langkah cepat, wajahnya penuh rasa ingin tahu yang bercampur kegirangan. Ia pasti bertanya dengan suara melengking, "Beneran, Bu? Novi pergi?" Dan Ibu Maya pasti menjawab dengan tawa lepas, tawa yang sudah lama ia simpan. Mereka akan berjalan bersama ke ruang tengah. Ibu Maya bercerita, membesar-besarkan caranya membentakku, mengubah diamku menjadi ketakutan dalam versinya sendiri. Siti akan mendengarkan sambil mengangguk-angguk, merasa dunia akhirnya adil pada mereka. Aku tahu bagaimana Siti. Ia selalu merasa rumah itu terlalu besar untuk sekadar kutempati. Ia sering melirik lemari pakaian, tas-tas, sepatu-sepatuku, seolah semua itu sudah ia miliki di kepalanya jauh sebelum hari ini. Dan hari itu, tanpa aku di sana, mereka akan mulai mengambil. Aku bisa membayangkan Siti berlari ke kamar utama, membuka pintu lemari dengan kasar, menarik keluar gaun-gaunku satu persatu, menempelkannya ke tubuhnya di depan cermin, berputar, tertawa. Ia akan berkata, "Pantes aja hidupnya enak," tanpa pernah bertanya bagaimana aku mendapatkannya. Ibu Maya akan membuka laci-laci perhiasan dengan tangan gemetar karena antusias. Namun keninnya akan berkerut ketika mendapati sebagian besar hanya aksesoris biasa. Ia akan bergerutu, merasa ditipu, merasa pantas mendapatkan lebih. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan mencari. Brankas di ruang kerja Nasir akan menjadi target berikutnya. Aku tahu persis reaksi Siti ketika menemukannya. Pekik gegirangan yang terlalu keras untuk rumah yang masih seharusnya berkabung. Mereka akan mencoba berbagai kombinasi angka. Tanggal lahir Nasir, ulang tahun Ibu Maya, tanggal pernikahan kami. Ketika semuanya gagal, kemarahan akan berubah menjadi keyakinan bodoh. "Besok kita bongkar," kata Ibu Maya dalam bayanganku. "Rumah ini milik kita, harta di dalamnya juga." Aku menghela nafas pelan. Di hadapanku, layar laptop menyala. Deretan angka, grafik, dan notifikasi muncul rapi. Aku masuk ke sistem yang selama ini hanya kubuka untuk urusan penting. Malam itu, semuanya terasa penting. Sambil memantau pergerakan aset, aku membiarkan pikiranku terus berjalan paralel dengan apa yang mungkin terjadi di rumah. Malam turun.
Euforia mereka mencapai puncaknya. Foto-foto rumah mewah diunggah ke media sosial. Caption samar tentang awal baru. Komentar pujian berdatangan. Dan tepat saat mereka merasa dunia berada di genggaman, satu persatu akses mulai terputus. Aku membayangkan Siti mengeluh ketika internet tiba-tiba mati. Ia menekan-nekan ponselnya, mematikan dan menyalakan wifi, menyalahkan cuaca. Ibu Maya menyalakan televisi kabel hanya untuk menemukan layar kosong dan tulisan kecil yang membuatnya kesal. Mereka akan menunda kepanikan, menganggapnya gangguan teknis, menenangkan diri dengan keyakinan bahwa besok semua bisa diurus. Aku tahu, malam itu mereka tidur nyenyak, terlalu nyenyak. Aku menatap layar laptop, melihat baris instruksi yang sudah dijalankan dengan sempurna. Tanganku berhenti di atas trackpad. Untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang pahit merayap di dada. Bukan kepuasan, bukan juga dendam. Lebih seperti kesedihan karena menyadari bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga memilih menjadi lawan. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah kutunjukkan di depan siapapun. Pelan-pelan, aku membuka folder berlabel sederhana. Tidak mencolok, tidak mencurigakan. Folder yang selama ini menjadi pengingat bahwa aku tidak hidup tanpa persiapan. Aku menatap dokumen pertama di dalamnya. Besok, bisikku pada diriku sendiri. Pada layar, pada malam yang kian larut. Pagi itu, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena tubuhku sudah bersiap. Ada hari-hari tertentu dalam hidup ketika kita bangun dengan perasaan aneh. Tenang, tapi penuh kewaspadaan. Seolah sesuatu besar akan terjadi, dan kita sudah berdamai dengan konsekuensinya. Aku berdiri di dekat jendela hotel. Tirai kubuka sedikit. Cahaya pagi masuk perlahan, memantul di lantai. Di luar, kota berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu rumah besar di sudut kota, sebuah kekuasaan palsu akan runtuh. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Rio, saya sudah di lokasi. Aku menarik nafas dalam-dalam. Baik, gumamku pelan. Mulai. Aku tidak berada di sana, tapi aku tahu persis apa yang sedang terjadi di rumah itu. Aku membayangkan Rio berdiri di depan pagar besi tinggi, mengenakan jas hitam rapi, membawa tas kerja kulit di tangan kanannya. Rio bukan pria yang banyak bicara. Ia selalu datang dengan sikap tenang. Tapi justru itu yang membuat orang-orang sepertinya terlihat menakutkan. Karena ia tidak perlu meninggikan suara untuk membuat orang mendengar. Aku membayangkan Ibu Maya duduk santai di teras. Mungkin sedang menyesap teh hangat dengan perasaan sebagai nyonya rumah. Ia pasti mengira pagi itu akan menjadi awal kehidupan barunya. Tanpa aku, tanpa gangguan, tanpa orang yang selama ini ia anggap beban. Lalu, mesin mobil berhenti di depan pagar. Rio turun. Pagar dibuka. Dan untuk pertama kalinya, seseorang masuk ke halaman rumah itu tanpa meminta izin Ibu Maya. Karena ia memang tidak perlu izin. Aku bisa membayangkan ekspresi terkejut di wajah Ibu Maya saat melihat pria asing membuka pagar dengan begitu mudah. Aku hampir bisa mendengar nada suaranya yang ketus. "Hei, siapa kamu?" Rio tidak akan langsung menjawab. Ia akan berjalan mendekat dengan langkah terukur. Berhenti di jarak aman, lalu membuka tas kerjanya. Rio selalu melakukan itu, memberi kesan bahwa ia tidak datang bukan untuk berbasa-basi, tapi untuk menyelesaikan urusan. Aku membayangkan suara Rio, datar dan rendah. "Selamat pagi, Ibu Maya. Nama saya Rio." Aku tersenyum tipis. Rio tidak akan menyebut gelarnya dulu. Ia selalu membiarkan orang lain meremehkannya terlebih dahulu. Ibu dan siapapun yang ada di dalam rumah ini memiliki waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi. 30 menit. Kalimat itu akan jatuh seperti palu. Ibu Maya pasti tertawa. Tertawa keras. Tertawa yang penuh keyakinan bodoh. Ia pasti mengira ini lelucon atau penipuan murahan. "Kamu salah alamat!" Mungkin begitu teriaknya. "Aku ibu kandung Nasir. Rumah ini milik anakku." Aku bisa membayangkan telunjuknya terangkat. Suaranya meninggi.
Dadanya naik turun oleh emosi yang bercampur gengsi. Rio tidak akan memotong. Ia akan membiarkannya bicara sampai lelah. Baru setelah itu, dengan nada yang sama tenangnya, Rio akan mengatakan kalimat yang selama ini kusimpan rapat sebagai kunci. Asumsi ibu keliru. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan imajinasi itu berjalan. Nasir bukan pemilik rumah ini. Nasir tidak pernah memiliki sertifikat atas tanah dan bangunan ini. Di titik itu, aku tahu wajah Ibu Maya akan berubah. Warna wajahnya memucat, senyumnya runtuh. Tubuhnya mungkin masih berdiri tegak, tapi pikirannya mulai goyah. Aku tahu rasanya, karena selama bertahun-tahun aku hidup di antara asumsi orang-orang tentang diriku, bahwa aku perempuan biasa, menantu yang beruntung, orang luar yang kebetulan hidup nyaman karena menikah dengan Nasir. Tak ada yang pernah benar-benar bertanya. Tak ada yang benar-benar tahu. Aku membuka laptop, sekedar untuk menenangkan diri dengan angka dan data. Namun mataku terus kembali ke ponsel, menunggu kabar lanjutan. Tak lama kemudian, notifikasi masuk. Rio. Ibu Maya menolak. Mengklaim warisan, meninggikan suara. Aku menangguk pelan, meski Rio tak bisa melihatku. Tentu saja, bisikku. Aku bisa membayangkan Siti keluar dari dalam rumah dengan wajah panik, masih setengah bangun, ikut menambah keributan. Aku bisa membayangkan bagaimana mereka berdua berdiri berseberangan dengan Rio. Dua orang yang selama ini merasa berkuasa, kini berhadapan dengan seseorang yang membawa hukum di tangannya. Lalu datang bagian yang paling menentukan. Bagian yang tidak bisa dibantah dengan teriakan. Aku membayangkan Rio membuka map tebal dari tas kerjanya. Ia akan mengeluarkan selembar dokumen, membukanya perlahan, dan menahannya di posisi yang bisa dibaca jelas. Sertifikat. Bukan salinan buram, bukan fotokopi murahan. Sertifikat asli dengan cap dan nomor yang sah. Aku tahu di tepat momen itu, waktu akan berhenti bagi mereka. Aku membuka mata. Ponselku kembali bergetar. Rio, saya sudah menunjukkan sertifikat. Aku menelan ludah. Rio, nama pemiliknya terbaca jelas. Aku berdiri dari kursi, berjalan perlahan menuju jendela. Tanganku menyingkap tirai sepenuhnya. Cahaya pagi menyinari wajahku. Rio, atas nama... Aku tersenyum tipis, dingin, pasti. Karena aku tahu, saat Rio menyebut nama itu dengan suara datarnya, seluruh dunia Ibu Maya akan runtuh dalam satu tarikan nafas. Aku tidak langsung berangkat ke rumah itu setelah pesan dari Rio masuk. Aku memberi diriku waktu. Bukan untuk ragu, melainkan untuk memastikan bahwa aku datang bukan sebagai perempuan yang diusir dari dapur kemarin, melainkan sebagai pemilik yang sah hari ini. Aku berdiri di depan cermin kamar hotel. Blazer berwarna gelap kupakai rapi. Hijab kutata sederhana, profesional. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada aroma parfum berlebihan. Aku ingin tampil apa adanya, tegas, bersih, dan tidak memberi ruang bagi siapapun untuk meremehkanku. Wajah di cermin menatap balik. Mataku tidak lagi menyimpan pertanyaan. Yang ada hanya kepastian. Di perjalanan menuju rumah, aku duduk di kursi belakang mobil. Jalanan pagi terasa biasa saja. Padahal bagiku hari itu adalah titik balik. Aku teringat kalimat Ibu Maya kemarin. Kamu cuma menantu, orang luar. Kalimat itu tidak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi bukti betapa ia salah menilai siapa aku sebenarnya. Begitu mobil memasuki halaman, aku melihatnya. Ibu Maya berdiri di teras. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Siti ada di sampingnya. Matanya membelalak seperti baru terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Rio berdiri beberapa langkah di depan mereka. Tenang seperti biasa. Map dokumen masih di tangannya. Aku turun dari mobil. Langkah kakiku terdengar jelas di lantai keramik. Tok, tok. Setiap detaknya seperti penanda waktu bahwa babak lama sudah selesai. Aku melepas kacamata hitam perlahan. Tatapan Ibu Maya langsung tertuju padaku. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajahnya. Kebingungan yang bercampur ketakutan.
Ia mengenal wajahku, tentu saja. Tapi yang berdiri di depannya sekarang bukan Novi yang biasa ia bentak di dapur. Ini orang asing. Siti menelan ludah. Tangannya refleks menarik lengan ibunya, seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Aku tidak menyapa. Aku juga tidak tersenyum. "Apa yang disampaikan Pak Rio sudah cukup jelas?" tanyaku. Suaraku tenang, nyaris datar. "Atau perlu saya ulangi dengan bahasa yang lebih sederhana?" Ibu Maya membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Dagu yang kemarin terangkat kini bergetar. Ia mencoba menyusun kalimat, namun gengsi dan kenyataan saling bertabrakan di tenggorokannya. Aku melangkah sedikit lebih dekat, bukan untuk mengintimidasi, hanya untuk memastikan mereka mendengarku. Selama ini saya memilih diam. Saya hidup sederhana. Saya tidak pernah memamerkan apapun. Bukan karena saya tidak punya, tapi karena saya ingin Nasir mencintai saya sebagai Novi, bukan sebagai pemilik apapun. Aku menoleh sejenak ke arah rumah itu. Rumah yang selama ini kusebut tempat pulang. Rumah yang diam-diam selalu berada di bawah namaku. Keputusan itu saya ambil dengan sadar, kataku, dan Nasir menghormatinya. Siti menggeleng pelan, seperti menolak kenyataan. Itu tidak mungkin, gumamnya. Kak Nasir bilang ini rumahnya. Aku menatapnya, tidak marah, tidak mengejek, hanya lelah. Nasir tinggal di sini, bukan berarti Nasir memilikinya. Kalimat itu jatuh dengan sederhana, tapi efeknya terasa jelas. Ibu Maya terhuyung satu langkah ke belakang. Tangannya meraih sandaran kursi teras, seolah dunia di bawah kakinya tidak lagi stabil. Aku menghela nafas pelan. Aku tidak datang untuk berdebat. Aku juga tidak datang untuk membalas dendam. Aku menatap Ibu Maya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya kami berdiri setara, tanpa posisi palsu, tanpa sandiwara keluarga. Aku datang untuk meluruskan batas, ujarku. Batas yang kemarin Ibu langgar. Sunyi turun di teras itu, bahkan burung-burung seolah berhenti berkicau. Rio melangkah satu langkah ke depan. Aku bisa melihat dari sudut mataku, ia membuka map lain, lebih tipis, tapi aura yang dibawanya jauh lebih berat. Aku menoleh ke arahnya, dan dengan suara profesional yang dingin, Rio berkata, "Bu Novi, sebelum proses pengosongan dilanjutkan, masih ada satu dokumen yang wajib disampaikan." Ia mengangkat map itu sedikit, memastikan semua mata tertuju padanya. Surat wasiat almarhum Nasir. Dada Ibu Maya naik turun tajam. Siti mematung. Sementara aku berdiri diam karena aku tahu, inilah bagian yang benar-benar akan menghancurkan segalanya. Aku berdiri diam ketika Rio membuka map itu. Bukan karena aku takut, melainkan karena aku tahu beberapa kalimat ke depan akan mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupku sendiri. Angin pagi berembus pelan di teras. Daun-daun palem bergesek lembut, seolah alam pun menahan napas. Ibu Maya masih memegang sandaran kursi. Jaringnya memutih karena cengkramannya terlalu kuat. Siti berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, mata tak berkedip. Rio merapikan kertas di dalam map. Gerakannya tenang, terukur. Seperti seseorang yang sudah berkali-kali membaca akhir cerita dan tahu tidak ada yang bisa diubah. "Surat wasiat ini," kata Rio, suaranya datar namun jelas. "Dibuat oleh almarhum Bapak Nasir dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa paksaan dari pihak manapun." Aku menunduk sejenak. Mendengar nama Nasir disebut seperti itu formal, kaku, selalu meninggalkan rasa aneh di dadaku. Antara rindu dan kehilangan yang belum selesai. Rio melanjutkan. "Di dalam surat ini, almarhum menyatakan rasa cintanya kepada istrinya, Ibu Novi, serta rasa hormatnya kepada ibunya, Ibu Maya." Ibu Maya mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena penyesalan, melainkan karena berharap. Aku bisa melihatnya. Ia menunggu kalimat yang akan menguatkan posisinya. Ia menunggu pengakuan, warisan, pembenaran. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Rio berhenti sejenak, lalu melanjutkan membaca bagian berikutnya dengan intonasi yang sedikit berubah, lebih tegas, lebih menekan.
Namun, katanya, almarhum juga menuliskan bahwa ia sangat memahami sifat ibunya, bahwa almarhum menyadari adanya kecenderungan untuk menguasai, menekan, dan bersikap tidak adil terhadap istrinya, meskipun istrinya selalu berusaha bersabar. Aku menghela napas perlahan. Kalimat itu terasa seperti tangan Nasir yang kembali memegang pundakku, seolah ia berkata, "Aku tahu, aku lihat, aku tidak menutup mata." Wajah Ibu Maya berubah, bukan lagi berharap, melainkan kaku, seperti patung yang mulai retak. Karena itu, lanjut Rio, almarhum merasa perlu membuat perlindungan tertulis bagi istrinya, jika suatu hari ia meninggal lebih dulu. Sunyi turun, sunyi yang berat. Rio membalik halaman. Dalam klausul 9 surat wasiat ini, katanya, almarhum menyatakan bahwa Ibu Maya diperbolehkan tinggal di rumah milik Ibu Novi dan akan menerima tunjangan bulanan dari hasil investasi pribadi almarhum. Siti menembuskan napas kecil. Ibu Maya menelan ludah. Harapan kembali muncul di wajahnya, rapuh tapi hidup. Namun Rio belum selesai. Dengan satu syarat mutlak, katanya, menekankan setiap kata. Ibu Maya wajib memperlakukan Ibu Novi dengan baik, hormat, dan layaknya keluarga sendiri. Aku merasakan detak jantungku melambat. Tenang, fokus. Apabila terbukti, Rio melanjutkan, Ibu Maya melakukan intimidasi, kekerasan verbal maupun fisik, atau berusaha mengusir Ibu Novi dari rumah tersebut, maka seluruh hak Ibu Maya atas tunjangan bulanan dicabut seketika dan secara permanen. Wajah Ibu Maya memucat, lututnya terlihat melemah. Selain itu, kata Rio, tanpa jeda, seluruh akses fasilitas yang diberikan almarhum semasa hidup, termasuk akses keuangan, layanan, dan hak tinggal, akan diputus total pada detik pelanggaran terjadi. Aku menutup mata sejenak. Detik pelanggaran itu, kemarin. Aku membuka mata dan menatap Ibu Maya. Pertama kalinya sejak pagi itu, aku melihat ketakutan yang nyata. Bukan pura-pura, bukan sandiwara. Ia teringat. Aku tahu ia teringat. Teriakannya di dapur, telunjuknya di wajahku, kata-katanya tentang orang luar, tentang tidak punya hak apapun, tentang pergi dan jangan kembali. Semua itu kini berbalik arah, menghantamnya tanpa ampun. Ini tidak adil, gumamnya lirih lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Aku hanya emosi. Aku melangkah satu langkah ke depan. Nasir tidak menulis wasiat ini untuk menghukum. Ia menulisnya untuk melindungi. Aku tidak meninggikan suara. Tidak perlu. Setiap kata terasa berat dengan sendirinya. Ibu diberi tempat, diberi jaminan, diberi kepercayaan. Dan semuanya runtuh bukan karena saya. Ibu Maya menatapku, matanya basah. Pertama kalinya, aku hampir melihat penyesalan. Hampir. Rio menutup map itu perlahan. Bunyi kertas bertemu kertas terdengar jelas di udara yang hening. Ia menatap jam tangannya. Lalu dengan suara profesional yang dingin, suara yang tidak memberi ruang tawar-menawar, Rio berkata, "Dan pelanggaran itu sudah tercatat." Kalimat Rio masih menggantung di udara ketika aku mengangguk kecil. Bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan izin. "Masuk," kataku singkat. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah gerbang. Bukan langkah tergesa, bukan pula langkah ragu. Langkah-langkah itu rapi, berirama, profesional. 4 orang masuk ke halaman. 3 pria dan 1 wanita, masing-masing membawa tas laptop dan kotak dokumen. Kartu identitas tergantung jelas di leher mereka. Tim auditor. Wajah Siti langsung berubah. Ia melirik Ibu Maya, lalu kembali menatapku. Aku bisa melihat kecurigaan yang bercampur panik di matanya. Seperti orang yang tahu ada sesuatu yang salah, tapi belum siap mengetahui seberapa besar kesalahannya. Aku mempersilahkan mereka duduk di ruang makan. Meja panjang dari kayu jati itu yang selama ini menjadi tempat makan keluarga, kini berubah fungsi. Laptop-laptop dibuka, kertas-kertas disusun, suara ketikan mulai terdengar, ritmis,
tanpa emosi. Aku berdiri di ujung meja, tidak duduk. Aku ingin melihat semuanya dengan mata terbuka. Ibu Maya, Siti, kataku tenang. Silahkan berdiri. Siti tampak ingin protes, tapi satu tatapan dari Rio membuatnya mengurungkan niat. Mereka berdiri kaku, seperti terdakwa di ruang sidang. Aku menatap layar pertama yang diputar ke arah kami. Selama ini, kataku, aku memilih diam, bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku tidak mau menuduh tanpa bukti. Auditor pria berkacamata tebal mengangguk, lalu mulai berbicara. Temuan pertama berkaitan dengan kas rumah tangga. Di layar muncul tabel transaksi kecil angka-angka yang tampak sepele jika dilihat sekilas. Siti, lanjutnya, secara rutin mengambil uang tunai dari laci dapur. 50.000, 100.000, 200.000, hampir setiap hari, selama 2 tahun terakhir. Siti menggeleng cepat. Itu cuma uang receh. Aku adik Nasir. Aku menatapnya. Meminta dan mencuri itu 2 hal yang berbeda. Auditor menggeser layar. Ini bukti pendukung. Rekaman CCTV area dapur. Wajah Siti memucat saat video diputar. Tangannya terlihat jelas membuka laci, mengambil uang, menutupnya kembali dengan gerakan cepat. Berulang, hari demi hari. Totalnya sekitar, lanjut auditor, mencapai puluhan juta. Siti terdiam, bibirnya bergetar tapi tidak ada suara keluar. Aku menarik napas pelan. Nasir selalu memberi uang saku resmi, kataku, tapi rupanya itu tidak cukup. Aku menoleh ke auditor wanita. Lanjutkan. Wanita itu membuka berkas tebal lain. Temuan kedua berkaitan dengan Ibu Maya. Ibu Maya mengangkat kepala, mencoba terlihat tegar, tapi bahunya bergemetar. Berdasarkan penelusuran kami, kata auditor itu, Ibu Maya memiliki sejumlah utang besar. Arisan bodong, pinjaman tidak resmi, rentenir. Aku melihat tangan Ibu Maya mengepal. Ia tidak menyangkal. Gaya hidup mewah selama ini dibiayai dari utang, dan sebagian dari utang itu dijamin atas nama almarhum Bapak Nasir. Siti menoleh cepat. Tidak mungkin. Auditor mengeluarkan satu dokumen terakhir. Kami menemukan perjanjian kredit dengan tanda tangan Nasir sebagai penjamin. Aku mendekat, menatap kertas itu. Tanda tangan di sana mirip, tapi tidak tepat. Ini bukan tanda tangan Nasir, kataku, pelan. Auditor mengangguk. Benar, kami sudah konsultasi dengan tim forensik tulis tangan. Tanda tangan ini palsu. Sunyi. Ibu Maya terhuyung. Kursi di belakangnya bergeser saat ia terduduk lemas. Wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana, kata Rio. Suaranya dingin. Siti menjerit kecil. Ibu, apa yang ibu lakukan? Pertengkaran meledak. Siti menuduh, Ibu Maya membela diri. Kata-kata kasar berhamburan, saling membuka aib. Aku hanya berdiri, menatap mereka dengan rasa muak yang tidak lagi panas, hanya dingin. Aku mengangkat tangan. Cukup. Suara itu keluar tenang, tapi langsung menghentikan semuanya. Aku menatap Rio. Ia sudah memahami arah pandanganku. Lalu ia beralih kepadaku, profesional, tanpa emosi pribadi. Bu Novi, katanya, berdasarkan bukti yang ada, kami bisa melanjutkan ke proses pidana. Polisi siap dipanggil. Aku menatap Ibu Maya dan Siti. 2 orang yang kemarin merasa berkuasa, kini berdiri tanpa pijakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan sebelum aku menjawab, Rio mengajukan pertanyaan yang akan menentukan segalanya. Bu Novi ingin lanjut pidana atau beri mereka pilihan? Aku menatap mereka cukup lama sebelum menjawab. Bukan untuk menikmati kejatuhan mereka, melainkan untuk memastikan bahwa keputusanku lahir dari kepala yang dingin, bukan dari luka lama. Ibu Maya terduduk di kursi makan, tubuhnya gemetar. Wajahnya basah oleh air mata yang baru sekarang keluar, bukan karena menyesal telah menyakitiku, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Siti berdiri di sampingnya, napasnya memburu.
Mata liar mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan. Di luar, suara sirene mendekat. Aku tahu, Rio tidak main-main. Ia sudah memanggil polisi sebagai langkah antisipasi. Bukan ancaman kosong, bukan sandiwara. Pintu depan terbuka. 2 polisi berseragam masuk bersama Pak RT yang terlihat kebingungan. Tatapan mereka menyapu ruangan. Laptop terbuka, dokumen berserakan, wajah-wajah tegang. Ada laporan dugaan tindak pidana, kata salah satu polisi. Suaranya formal. Rio menjelaskan singkat namun padat. Bukti pencurian, bukti pemalsuan dokumen. Semua disampaikan tanpa emosi, seolah ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang pernah ia tangani. Aku berdiri di samping meja, memegang punggung kursi. Tanganku stabil. Polisi menoleh kepadaku. Ibu Novi, sebagai pemilik rumah dan pihak yang dirugikan, apakah ingin kasus ini diproses lebih lanjut? Siti langsung berlutut. Tangisnya pecah. Ia meraih kakiku, memeluknya tanpa malu. Maaf Kak, isaknya. Aku salah, aku takut. Tolong, jangan penjara kami. Ibu Maya ikut menyusul. Ia berlutut dengan gerakan canggung. Harga dirinya runtuh dalam satu tarikan nafas. Tangannya gemetar mencoba menyentuh tanganku. Tapi aku melangkah mundur. Jangan, kataku pelan tapi tegas. Aku menatap mereka berdua dari jarak aman. Dari posisi yang tidak bisa lagi mereka injak. Aku tidak akan memenjarakan kalian hari ini, ucapku. Siti mengangkat kepala dengan mata berbinar. Ibu Maya menghela nafas lega. Tapi, lanjutku, dan kata itu membuat udara kembali membeku. Kalian harus pergi, sekarang. Aku menatap polisi, lalu kembali ke mereka. Tidak ada harta, tidak ada perhiasan, tidak ada uang. Kalian hanya boleh membawa pakaian di badan dan beberapa potong baju lama yang akan disiapkan. Siti ingin membantah, mulutnya terbuka, tapi tatapan Rio menghentikannya. Jika kalian menolak, lanjutku, proses hukum berjalan. Sekarang juga. Sunyi. Akhirnya Ibu Maya mengangguk pelan. Bukan tanda terima kasih, bukan juga penerimaan. Lebih seperti orang yang kelelahan dan tidak punya pilihan lain. Petugas keamanan masuk. Pengosongan dilakukan cepat, tanpa drama, tanpa kompromi. Aku berdiri di teras saat mereka berjalan keluar. Kepala tertunduk. Langkah berat. Tetangga mulai berkumpul, berbisik-bisik, menatap tanpa simpati. Aku tidak menoleh ketika Ibu Maya menangis memanggil namaku. Aku hanya menatap lurus ke depan. Gerbang besi perlahan menutup. Brak! Suara logam itu terdengar keras, final, seperti palu yang mengakhiri sidang panjang. Mereka kini berada di luar pagar. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku menikah dengan Nasir, aku benar-benar bebas. Namun di dadaku, aku tahu satu hal. Cerita ini belum selesai. Aku tidak mengantar mereka sampai ujung jalan. Aku tidak perlu memastikan apapun. Begitu gerbang tertutup, aku berbalik masuk ke rumah. Pintu utama aku tutup pelan, bukan dengan amarah. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan kelegaan yang sunyi. Rumah itu tiba-tiba terasa lebih luas, lebih ringan, seolah dinding-dindingnya baru saja belajar bernafas. Namun aku tahu, di luar pagar sana, hidup tidak akan semudah menutup pintu. Aku bisa membayangkan mereka berdiri terpaku di bawah langit yang mulai gelap. Ibu Maya dengan langkah yang tak lagi tegap. Siti dengan nafas terengah dan mata yang sibuk mencari solusi instan. Mereka akan saling menatap, saling berharap salah satunya punya jawaban. Tidak ada. Aku tahu apa yang akan mereka lakukan pertama kali. Mencari uang. Siti pasti merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu ATM yang ia sembunyikan dengan keyakinan bodoh. Keyakinan bahwa selalu ada celah untuk selamat. Ia akan berlari kecil ke minimarket terdekat, menyeret Ibu Maya di belakangnya. Aku bisa membayangkan jari-jarinya gemetar saat menekan PIN. Sekali, 2 kali. Layar mesin menyala, lalu menampilkan kalimat dingin yang tidak bisa ditawar. Transaksi ditolak. Akses diblokir. Siti akan mencoba lagi. Dan lagi. Seolah mesin itu bisa iba jika dipaksa cukup keras. Ibu Maya akan mengerti lebih cepat. Ia tahu apa arti kalimat itu.
Ia tahu, semua jalur sudah tertutup. Tidak ada lagi nomor yang bisa ditelepon. Tidak ada lagi orang yang bisa diminta tolong tanpa imbalan. Hujan turun. Awalnya rintik, lalu deras. Tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Mereka akan berdiri di bawah hujan itu. Basah, dingin, dan sendirian. Taksi tidak berhenti. Orang-orang melintas tanpa menoleh. Dunia yang dulu mereka pandang dari balik jendela mobil, kini terasa kasar dan kejam. Aku tidak berada di sana, tapi aku tahu rasanya. Karena aku pernah berdiri sendirian juga, bukan di bawah hujan, tapi di bawah penilaian dan penghinaan. Bedanya, aku memilih bertahan tanpa merampas hak siapapun. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak Nasir pergi. 2 bulan berlalu. Rumah itu berubah. Bukan sekadar renovasi, melainkan pemulihan. Dapur yang dulu menjadi tempat aku dibentak, kini penuh cahaya. Jendela besar kubuka lebar. Udara pagi masuk tanpa izin siapapun. Aku memasak tanpa rasa was-was. Tidak ada teriakan. Tidak ada mata yang mengawasi dengan curiga. Aku kembali bekerja. Tidak lagi bersembunyi di balik kesederhanaan palsu. Aku memimpin rapat, menandatangani keputusan, mengambil alih tanggung jawab yang selama ini kutunda demi menjadi menantu baik. Paviliun samping rumah kuubah menjadi tempat singgah bagi mahasiswa perantauan. Anak-anak muda itu mengisi rumah dengan tawa dan diskusi. Energi yang jujur, hidup. Dan aku merasa utuh. Suatu sore mobilku berhenti di lampu merah. Kota ramai, klakson bersahutan. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya keemasan di kaca-kaca gedung. Aku menatap keluar jendela. Dan di sanalah aku melihatnya. Di trotoar seberang jalan, seorang wanita tua duduk di bangku kecil di depan warung tenda. Tangannya bergerak lambat, mencuci piring kotor yang menggunung. Bajunya lusuh. Rambutnya memutih dan diikat asal. Punggungnya membungkuk, seolah menanggung beban yang terlalu berat untuk usia itu. Dadaku menegang. Aku mengenali wajah itu. Meskipun keriputnya bertambah, meskipun sorot matanya redup. Itu Ibu Maya. Lampu lalu lintas masih merah. Mobilku diam, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti bersamaku. Aku tahu, jika aku membuka pintu sekarang, aku bisa mengubah segalanya. Dan pertanyaan itu muncul pelan di kepalaku. Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Apakah aku akan berhenti atau terus melaju? Lampu lalu lintas masih merah. Aku duduk diam di kursi belakang mobil. Tanganku terlipat di pangkuan. Di luar, suara kota bergulung tanpa peduli pada satu kehidupan yang sedang runtuh di trotoar. Di dalam mobil, udara sejuk, hening dan bersih. Terlalu kontras dengan pemandangan di hadapanku. Ibu Maya. Ia duduk membungkuk di bangku kecil. Tangannya gemetar menggosok piring kotor. Air sabun yang keruh memantulkan wajahnya yang tak lagi kukenal sepenuhnya. Tidak ada perhiasan, tidak ada tatapan angkuh. Yang tersisa hanya seorang perempuan tua yang kelelahan. Aku melihatnya mengusap pinggangnya pelan, lalu melanjutkan bekerja. Pemilik warung berdiri di belakangnya, mengomel tentang piring yang belum selesai. Ibu Maya mengangguk-angguk kecil, seperti anak yang dimarahi. Pemandangan itu menusuk. Untuk sesaat, hatiku bergetar. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin membuka pintu. Turun, memanggil namanya. Memberinya uang. Membelikan makanan. Mengakhiri semua ini dengan satu tindakan baik. Aku bisa. Dan justru karena aku bisa, aku berhenti sejenak. Kaca mobil gelap dari luar, tapi terang dari dalam. Aku tahu, meskipun aku bersembunyi di balik kaca ini, entah bagaimana instingnya bekerja. Ibu Maya tiba-tiba mengangkat kepala. Tatapannya menyapu deretan mobil yang berhenti. Mata kami bertemu. Tidak lama. Hanya 1 detik. Tapi cukup. Aku melihat harapan di sana. Harapan yang mentah,
Putus asa dan terlambat. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin memanggil namaku. Tangannya yang basah oleh air sabun terangkat setengah, lalu berhenti di udara. Aku menarik nafas dalam-dalam. Wajah Nasir terlintas di benakku. Suaranya, cara ia memintaku tetap kuat. Wasiatnya, perlindungan yang ia siapkan bukan untuk membalas dendam, melainkan agar aku tidak terus menjadi korban. Aku tahu, jika aku turun sekarang, lingkaran itu akan terulang. Ibu Maya akan kembali berharap, kembali bergantung, kembali merasa berhak. Dan suatu hari, luka yang sama akan terbuka lagi, mungkin pada orang lain. Lampu lalu lintas berubah hijau. "Jalan, Pak," kataku pelan. Mobil bergerak. Aku tidak menoleh ke belakang. Di kaca spion, aku melihat Ibu Maya semakin kecil, semakin jauh. Ia masih menatap mobilku, hingga akhirnya pandangannya hilang tertelan lalu lintas. Aku memejamkan mata sejenak. Aku tidak merasa jahat. Aku juga tidak merasa menang. Aku hanya merasa adil. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di pemakaman Nasir. Di depan nisan Nasir yang dingin dan sunyi. Aku menaburkan bunga. Berdoa tanpa suara yang berlebihan. Aku sudah melakukan bagianku. Aku menjaga diriku. Dan aku menghormati putusanmu. Aku memaafkan Ibu Maya dan Siti di dalam hatiku bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Namun, memaafkan tidak berarti mengizinkan mereka kembali masuk ke hidupku. Itu dua hal yang berbeda. Aku bangkit. Melangkah pergi dengan punggung tegak. Hidupku berjalan terus. Pekerjaan, rumah, orang-orang baru, tujuan baru. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun pada siapapun. Karena akhirnya aku mengerti satu hal sederhana, tapi mahal harganya. Diam bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara paling elegan untuk membiarkan keadilan bekerja. Dan hari itu, aku memilih terus melaju. Meninggalkan masa lalu di belakangku, tanpa perlu menoleh lagi.